Ma zala rihu qahwatan fi famil insan tastaghfiru lahul malaikah. Selama nara ampun kupi le bibih dengan niki le manusia niki tetap dengan ampun si malaikat. Contohnya tiang wah kena kupi baru berarti mau teduhan si malaikat. Belum kemana minum kupi baru niki. Oh nek mamon ente nek anu. Dengan ampun sebarang niki sila ngupi nggih. Sila ngupi. Niki bahasan beliau. Pada suatu hari Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh seseorang yang mengeluh tentang kehidupannya. Wahai Imam Hasan Al-Basri, aku meluh mangka nak kunen dininik ke paceklik rezeki kunen. No gawe kini mau batik, no gawe mau ke napiaran rugi. Dipah bae mau untung. Maka dijawablah Imam Hasan Al-Basri, alaika bidawamil istighfar. Pacu-pacu dawaman istighfar. Ketika didatangi beliau, wahai Hasan Al-Basri, dek kini berdua anak kan aku. Wah segala macam cara mau kegawe. Wah kelalu jok dokter, wah kelalu nanya, wah kesaratan dunia selalu beh. Takut dia kemanti ican niki anak dia. Nabi bahasa Imam Hasan Al-Basri, alaika bidawamil istighfar. Lamun meleti can anak, tepemurah rican anak awali lewe istighfar. Yakin ibu? Yakin niki Al-Quran sakana niki. Arak baris dalil niki. Arak sopok Malik sahabat salai Imam Hasan Al-Basri datang. Wahai Imam Hasan Al-Basri, din wah ini turun hujan nih. Lelah terpanas-panas luntuk nih. Melihat ada yang ini turun hujan. Dijawab lagi oleh Imam Hasan Al-Basri, alaika bidawamil istighfar. Pacu-pacu gawe istighfar. Langsung kemudian Imam Hasan Al-Basri menyampaikan sebuah ayat di dalam surat Nur. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang dewek yang menghormati sahibul ma'had wa sahibul majlis al-mukarram al-ustaz Jumaili. Beliau adalah partner tiang salah satu pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Kabupaten Lombok Tengah. Yang mudah-mudahan kita bersama terus berikhtiar meramaikan jagat maya. Nggih. Makin zaman niki bukan hanya jamaah yang harus ramai. Maya niki bukan maya niki nggih. Jagat maya niki harus juga ramai. Media sosial harus ramai. Maka beliau adalah salah satu imam tiang Kulunggo Sami di NTB malahan niki. Nggih. Di NTB niki yang menjadi contoh bagaimana harus menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah agar tersebar khususnya di Lombok niki, umumnya di Nusa Tenggara Barat dan lebih umum lagi di Indonesia. Jadi beliau niki sangat berjasa. Anda ada istilah namun di Arab beliau kemarin di PCNU Lombok Tengah, tiang juga tidak bisa belajar. Tiang banyak belajar dari beliau. Bagaimana dakwah itu bukan hanya harus offline. Makin yang hadir di sini paling 200-300, tapi ketika ditonton itu ribuan orang. Maka manfaatnya lebih besar dilihat lagi untuk juga mempertahankan dan membendung paham-paham yang tidak konsekuen dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah niki. Apura yang dewek yang hormati dan jane para mukarramun, para tuan guru, para masyayikh, tokoh masyarakat yang tiang tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim tiang kepada Kulunggo Sami yang terus semangat sampai hari niki untuk selalu menuntut ilmu di tempat yang mulia dan barokah niki. Yang tiang hormati pula tentunya ibu-ibu dan adik-adik santri yang di sini, yang alhamdulillah juga terus tidak kurang semangatnya daripada jamaah yang laki-laki.
Di mana-mana niki kalau majelis ta'lim niki luy anbay dengan nina. Yang khawatir niki sa nina niki nyikan amalan hadis Nabi sa isi neraka paling luy nina. Jadi takut jadi ndek termasuk bagian sak tamu neraka paling luy niki pun berbondong-bondong pacu ngaji. Insyaallah saat niki ndek nampak dengan ini sak tamu neraka niki. Nah, tiang berdoa kepada barang-barang berdoa niki ande tak lemak niki tamu surga ada sak barang-barang. Amin. Nggih. Ande tak pelongkong sami tamu neraka, oh dedek temilu. Nggih. Tapi yang yakin insyaallah dengan barakah menuntut ilmu, dengan barakah menghadiri majlis ta'lim, yang yakin insyaallah ketika tercabut nyawa di sisi Allah Subhanahu wa taala lema ia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Marak basen al-mukarram baru arak sopok jamaah sak sampun linsir, sampun sakit. Ate angen niat melet hadir jog dalam majlis ta'lim niki. Akan tetapi Allah tidak memberikan. Akan tetapi walaupun marah niki, beliau niki sudah mendapatkan pahala menghadiri majlis ta'lim. Nikilah pentingnya saran niat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur tiang pelunggu sami kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sak sampun ican tiang pelunggu sami niki kesehatan, keafiatan, hidayatut taufik niki yang paling penting. Karena dengan hidayatut taufik Allah Subhanahu wa taala mudahkan gerakkan ati pelunggu sami. Allah Subhanahu wa taala gerakkan tangan dan kaki pelunggu sami untuk ta'alluq dengan majlis ta'lim. Seandainya dek narak niki hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, berembe-rembe ya kemelet lalu ngaji dek ini abuk ngaji. Kemelet ketiang lalu ngaji, kembek dek lalu ngaji. No penaruan dowong kuno bareh takut bareh ibu datang ngai ibu banjir dowong. Nggih. Akhir dek lalu ngaji. Melet ndak lalu ngaji lagu karena dowong dek mau ngaji. Nggih. Melet ketiang lalu ngaji. Jodoh apa nani? Jodoh Selasa. Lagu nyikan lais nani pekan jam semene soal nani. Meleh tidak ulang aja lagu enggak jelais bro pekan jam semene ni. Akhirnya mau lalu ngaji. Nikilah mahalnya yang namanya hidayatut taufiq. Hidayah taufik lana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lamun tiang niki aran hidayatul irsyad. Tiang menyampaikan tentang kebenaran, tiang memberikan nasihat yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan tuntunan para alim, para ulama, para salafus salih. Akan tetapi tiang tidak mampu untuk merubah siapapun. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mempunyai kelemahan dan sangat lemah untuk memastikan hidayah itu kepada manusia. Di mana ketika beliau meminta agar salah satu keluarganya agar masuk Islam, dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat niki. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, walaupun engkau seorang nabi, walaupun engkau seorang yang paling mulia, menjadi pemimpin nabi dan seluruh umat manusia kelak di hari kiamat, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Apalagi tak bagi hidayah dok dengar saat tidak ada menang. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah itu kepada yang dia kehendaki. Pelungguhlah salah satu orang-orang yang dikehendaki mendapatkan hidayah atau taufik niki untuk menghadiri majlis ilmu.
anden pelungguh sami yang tercabut nyawa sida Allah Subhanahu wa taala pagi niki, maka pelungguh masuk ke makam orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Nikilah fadilah kita untuk ilmu. Alhamdulillah syukur pelungguh sami masih tican sehat, masih tekican kuat. Okay. Kuat apa-apa Tuhan terserah. Okay. Kuat naon nih, kuat nambah, okay. Kuat berkelur, okay. Kuat seninan, adik derek, kuat semamen, okay. Niki semua adalah nikmat. Namun dek kuat, dek terbahagia masih. Ibu-ibu misal ganteng semamen, okay. Solah semamet lagu den kuat melenda. Ibu semamen de ganteng, solah, sugih, nggih. Den rakon kurang lagu den kuat. Melenda dek. Dek temele dengan sak balik doang lagu paham lagi kan. Hak kodek-kodek ni kejarian ni juga. Nggih. Begitupun sebaliknya. Nggih, begitupun sebalik. Berarti kuat niki juga adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pelungguh sami di antara salah satu cara tiang pelungguh sami untuk menunjukkan pembuktian kesyukuran pelungguh sami kepada Allah Subhanahu wa taala niki adalah mengakui kelemahan. Mengakui kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Edak tak termampu seorang manusia ni nggih. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Edak tak termampu manusia ni. Allah Subhanahu wa taala lah berkuasa. Karena ketidakmampuan manusia ni kisah lemah di hadapan Allah. Ini termasih jadi lupa. Ini termasih berdosa. Ketika lek majlis taklim marak niki paling khusyuk ruan nggih. Ketika tenasihat si tuanku astagfirullah penyesal ke Allah ponen maneh. Entah kau gawe dosa. Lagu bareh demen sugul lek pengajian anti sejedo, anti dua jelo, anti telu jelo. Kurang malik iman niki. Berkurang mari kesadaran niki. Oleh karena niki mengakui kelemahan niki salah satunya kepada Allah Subhanahu wa taala tersuruh telah niki banyak-banyak istighfar. Malahan niki para ulama napi bahasa mbe ya terpejuluk pelawai istighfar apa pelawai selawat. Mbe ya terpejuluk pelawai istighfar atau pelawai selawat. Sak dua-duaan ya solah doang niki. Ya sak paling bagus istighfar luwe, selawat luwe niki paling bagus nggih. Tapi ketika dihadapkan oleh dua pilihan niki, mbe ya kepejulu, ya kepeluwe sa istighfar apa ndik. Maka bahasan para ulama istighfar niki marak model ketika dengan mandi osok daki. Sedangkan selawat niki marak model dengan setelah temandi buat tekadu parfum. Buat tekadu minyak wangi. Maka analogi sama niki bahasan para ulama mbe ya terpejuluk temandi bersih daki niki atau ya berparfum langsung di tamandi. Napi mandi berembet nak ruan kalau usang tandeh baru tolek dia bangket buat langsung campuran si parfum mari kawak niki. Nyampur rambut niki. Karena Nabi li kulli da'in dawa bahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dawa'udz dzunubi al-istighfar. Setiap penyakit niki pasti bade obat. Obat dosa niki istighfar. Dan istighfar niki sampunan ya pahamin hanya untuk dengan pelaku dosa doang. Walaupun pasti tak berdosa, okay. Tiang penuh dosa, hanya Allah tidak memperlihatkan dosa itu kepada pelungguh sana. Bisa jadi tiang lebih luwek dosa salah dibanding pelungguh sana. Jadi istighfar ni kisi balik fadilah.
Bukan hanya dia akan menghapuskan dosa. Bukan hanya kemudian ketika kita melakukan kesalahan, dosa, keburukan, ia dah buat istighfar. Ande gawe dosa, ande tak gawe salah pun dia tak istighfar jarin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik. Bagaimana beliau, walaupun beliau manusia paling mulia, beliau adalah pemimpin para nabi dan umat manusia, sudah dijamin masuk surga. Begitupun ndek kalah istighfar Rasulullah dibanding tiang pelungguh sami. Maka dibilang oleh Sayyidatina Aisyah, istrinya beliau, "Ya Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga. Engkau adalah pemimpin para nabi dan seluruh umat manusia yang kembali lalu ibadah." Maka jawaban Rasulullah yang paling fenomenal, "Afala akuna 'abdan syakura?" Apakah hendak bau aku jadi manusia sak pandai bersyukur? Nah, nikilah kemudian salah satu cara untuk menunjukkan kesyukuran niki adalah banyak-banyak istighfar. Pada suatu hari Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh seseorang yang mengeluh tentang kehidupannya. "Wahai Imam Hasan Al-Basri, aku meluh mangkak nak kunen dininik ke paceklik rezeki kunen. No gawe kendik kini mau batik, no gawe mau ke napiaran rugi, dikah bae mau untung." Maka dijawablah Imam Hasan Al-Basri, "Alaika bidawamin istighfar." Pacu-pacu dawaman istighfar. Ketika didatangi beliau, "Wahai Hasan Al-Basri, dek kini berdua anak kan aku. Wah segala macam cara mau kegawe. Wah kelalu jog dokter, wah kelalu nanya, wah kesaratan dunia selaku beh. Takut dia kemanti ican niki anak tiang." Nabi bahasanya Imam Hasan Al-Basri, "Alaika bidawamil istighfar." Lamun meleti can anak tepemurak rican anak awali lewe istighfar. Yakin ibu? Yakin niki Al-Quran sakana niki. Arak barih dalil niki. Arak sopok Malik sahabat saklagi Imam Hasan Al-Basri datang. "Wahai Imam Hasan Al-Basri, din wah ini turun hujan nih. Lelah terpanas-panas luntuk nih. Melihat ada yang ini turun hujan." Dijawab lagi oleh Imam Hasan Al-Basri, "Alaika bidawamin istighfar." Pacu-pacu gawe istighfar. Langsung kemudian Imam Hasan Al-Basri menyampaikan sebuah ayat di dalam surat Nur, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Dibacakan niki dalil yang bukan dalil yang diperdebatkan niki ibu nggih. Niki adalah Al-Qur'an. Dalil pasti, dalil qat'i, bukan dalil dhanni. Namun dalil dhanni masih ada perdebatan para ulama. Tapi niki dalil qat'i yang langsung turunnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. "Istaghfiru rabbakum." Pacu-pacu ke loe pada amalan istighfar. Mohon ampun loe kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Karena Allah Subhanahu wa taala niki adalah Maha penerima ampun, Maha pengampun. Langan sebab istighfar niki kemudian Allah melanjutkan ayat niki, "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Karena sebab istighfar niki Allah menurunkan hujan ke pelungguh sami. Jadi sesungguhnya hujan sak turun bilang jelo lek bawa dandak nggih. Lek bawa dandak niki karena salah satu sebab adalah istighfar pelungguh sami. Karena sebab istighfar. Wa yumdidukum bi amwal. Mela jadi dengan sugih ibu. Andi narak niki dinarak mela jangan sugih ni kan ukara. Mela jadi dengan sugih. Harus tekemele nggih.
Andai pun makin tiang misal itu pelungkum sami jadi dengan miskin harus terkena milih. Lamun tadi sugih berbeda tak bersedekah nggih. Lamun tadi sugih berbeda tak milih, amun aku sekek kelas lain mak letih, mana kan? Lamun tersugih. Maka harus jadi dengan sugih niki. Tentu sugih niki dengan syarat dan ketentuan. Dek marah sugih-sugih marah dengan dengan satu tapi yang sugih boleh nak bayi ingat batur. Wa yumdidukum bi amwal, yang terdatangan yang tebing harta sida Allah Subhanahu wa taala lamun dawaman lafazan aran istighfar. Wa banin, niki setelah tebing harta sida Allah Subhanahu wa taala karena sebab istighfar niki. Kedua setelah matebing harta yang tebing anak ni. Lamun dawam istighfar, karin tak yakin ni bung ke. Lagu sakninya niki jadi ndak istighfar anganan sanu. Sa ibu adik-adik kita niki jadi nini. Udah anak pun yang kemarin niki misal santri. Nggih. Kalau saya kebi adik ini anak dia nini nane aja. Maksud tiang sak sampun menikah dengan nikah yang halal. Atau misal santri-santri serenik melihat berdua anak pun ni. Aku kembali masa jadi santri kelas sekek kelas 2 ni berembe syarat. Arah urin tuan guru Rubin mau berdua anak pacu-pacu istighfar aku boy anak dengan istighfar mana. Yang suku sama ini sama guru. Ya. Yang suku doang. Apa dan suku ni? Oh, wah menopos. Ndek bebalu endah nggih. Ampura niki. Ayat tekican dengan fadilah keyakinan membaca istighfar niki wa banin. Jarin karing pelungkum sami niki ya tahu ya yakin dek pegawaian istighfar niki. Nggih. Malahan niki para ulama berbahasa. Nabi zikir sak paling afdal. Ada dua zikir sak paling afdal niki. Sak pertama bahasan para ulama niki zikir yang paling afdal niki adalah istighfar. Karena dek mungkin dia berdosa niki nggih. Maka zikir yang paling afdal niki istighfar dan itu yang dawamkan juga. Sembahyang malam pasti itu penjuru isi istighfar. Kanca sak kedua salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sebelik juga searan fadilah istighfar niki. Nabi bahasan para ulama lamun itu sembayang wajib ataupun sembayang sunnah kan toto lainangan nggih. Arak sa ingat utang sembayang nggih. Biasa lamun tendek nyikat sembayang dituah ingat utang. Pas ada dengan tagih pelayan terbiasa wah dia pikir-pikiran dengan lagi teu ni. Pikir-pikiran ndek. Lamun tak tertagih dia tuah pikiran perkara-perkara dunia dan lamutan lalu pas datang bis sembahyang Allah aneh datang tagihan tu bareh tu Allah kali sejelo waktu enggak nyetor ni datang niki. Sedangkan Nabi bahasa niki lamun bahasa Imam Al-Ghazali lamun tadi khusyuk sembahyang kan dia terima ni kan. Arak saya ingat pokok inti ingat dunia sulit saran khusyuk niki. Sangat sulit saran khusyuk niki. Tapi yakin pelunggum sami walaupun ketika sembahyang dia khusyuk. Ingat ke dunia, terkadang ingat utang, ingat anak, ingat semamat takut meririk malik, ingat seninat segala macam. Arak kafarat niki ibu. Arak kafarat niki ada satu terima sembahyang niki walaupun ndak ini khusyuk 100% waktu berusaha. Maka bahasan para ulama ketika kena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kalimat pertama mau disebut selesai sembahyang. Kan jawab diri. Nabi kalimat pertama mau disebut selesai sembahyang. Astaghfirullahalazim. Adin tak rumput malik jok salih astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimin wal muslimat, sampai minimal 3 kali terbaca istighfar. Nabi bahasan para ulama, langan sebab fadilah istighfar sama terbaca selesai sembahyang niki, maka sampunannya lupa baca istighfar setelah sembahyang. Ini kilah yang menjadi kafarat ketika sembahyang niki tidak dalam keadaan khusyuk. Mungkin dengan selapuan saat ini kita tahu sampai bila bontitung segala berkhusyuk aptat yang sendiri. Okay. Kita manusia biasa penuh dengan kelemahan. Untuk tak sembahyang mengingat Allah Subhanahu wa taala dan biar ingat tu ni teman sulit. Maka usahakan menjadi kafarat ni setelah selesai sembahyang ndak marah basuh. Nggih. Basuh misalnya lamun menek selesai menek wos langsung. Ya. Assalamualaikum merasa dengan sebelah niki. Tahu si Ustaz Jumair ini kita paham maka kena dengan sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Was langsung. Dia narak dalil ni saja zikir-zikir jamaah setelah sembahyang ni kan. Dia narak dalil. Karena dia yang pernah hidup di sana kan. Pernah di Timur Tengah, yang pernah di Madinah, yang pernah bersama itu dan habis yang pelajari semua. Nggih. Jadi seperti itu. Istighfar dulu, baca selapuan sampai terberdoa. Maka dengan cara marak niki yang menjadi kafarat ketika sembahyang niki, insya-Allah baru tak terima sembahyang. Walaupun arak tahun congang, arak tahun robek, arak tahun kurang sempurna. Sak kedua dengan cara solat berjamaah. Begitu cara kafarat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kena kopi jo niki nggih. Soal wah kebaran terus Jumaili baru niki. At bahas kopi, kebetulan ada kopi nggih. Kebetulan ada kopi niki nggih. Ya belik fadilah kopi niki. Terus izin jak nginum dulu nggih. Sedek kemana ya bebadak niki nginum ya kebuktian si tiang dulu niki nggih. Dia mungkin yang teringat di dalam kitab Tadhkirun Nas di dalam kitab ini ketika Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas membicarakan bercerita tentang seorang ulama. Ulama ini adalah sayyid juga. Beliau juga adalah Habib, ya. Al-Habib Ahmad bin Ali Bahr Al-Qadimi. Ketika Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas bercerita di dalam kitab niki, Nabi bahasan beliau, Kana Al-Habibu Ahmad bin Ali Bahr Al-Qadimi yajtami'u inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqdatan. Niki dalam kitab. Ketika Al-Habib Ahmad bin Ali Bahr Al-Qadimi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Allah Muhammad. Yaqdatan kan ndak napa kena mana dalam keadaan terjaga niki. Karena di antara salah satu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah niki yang tidak diakui dan tidak akan dipercayai oleh orang Wahabi. Apa-apa yang muni, nggih. Ya boyang dengan Wahabi tak percaya ini je. Lamun kena au je berarti dia Wahabi. Orang-orang yang mempercayai dan meyakini tentang kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdatan kepada orang-orang yang dikasihi dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelunggum sami dengan aulia niki, dengan sak jari wali niki, ketika diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu tidak untuk bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Di antara sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala adalah kata Nabi ini kana makan wa yakunu ma yakun. Allah berkehendak atas segala sesuatu hatta dia akan melanggar napiaran fitrah. Seorang Nabi Isa kemudian ketika menghidupkan orang, apakah niki melanggar fitrah? Niki melanggar fitrah karena dia adalah mukjizat. Begitu pula ketika Nabi Ibrahim dilempar ke
ke api niki tidak terbakar, menyalahi fitrah, niki adalah mukjizat. Maka kemudian kepada hamba Allah yang menjadi aulia, yang menjadi wali niki bukan lagi menambah mukjizat, ada namanya karamah. Dibuka hijab itu oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqzatan, langsung ngebedait. Nah, kemudian Al-Imam Ahmad bin Ali Bahar Al-Qadim ini Nabi basin, ya Rasulullah, ya Rasulullah, uridu an asma'a minka hadithan bila wasitah. Wahai Rasulullah, kemaliat tatian dengan hadis langsung langan sidan dek langan perantara. Lamun hadis-hadis ini kan perantara semua. Rawinya ada rawi. Ini makanya kenapa dia bilang tidak akan dipercayai oleh orang salafi. Tapi memang niki tidak bisa dijadikan hukum dalil, nggih, bahwa karamah para aulia niki dari mimpi ataupun bertemu langsung dengan Rasulullah niki tidak bisa dijadikan dalil hukum. Niki adalah pengalaman yang bisa kita ambil mau'izahnya, kita ambil pelajarannya, dan niki tidak terkait dengan hukum tata cara ibadah. Kemudian Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sauhaddithuka bi thalathati ahadits." Ya kebara amnanya telu hadis biasa. Ya kebara am telu hadis saya ngasanya kata bedait nane. Muma boya riwayat jadi nara di riwayat niki. Nggih, dinara dalam riwayat kitab-kitab hadis-hadis lain. Niki adalah pengalaman ubudiyah seorang aulia. Pengalaman ubudiyah seorang ulama. Jadi jangan dibilang ini adalah hadis, nggih. Niki adalah pengalaman. Nabi bahasan beliau kemudian seandainya ya arak tempat kanal insanu bahasan, seandainya arak manusia masih narak, ini kesebut niki. Apa nih kiaran? Mazala rihu qahwatin fi famil insan tastaghfiru lahul malaikah. Niki bahasa. Selama nara ambun kopi. Iya pembiasaan dengan Gus Durian niki kopi kan. Maka setelah tiang tahu cerita niki nane ngupi kejar. Pengupi jadi. Untuk mendapatkan fadilah itu maksudnya. Mazala rihu qahwatan fi famil insan tastaghfiru lahul malaikah. Selama nara ampun kupi le bibih dengan niki le manusia niki tetap dengan ampun si malaikat. Contohnya tiang wah kinan kupi baru berarti mau ke teduh sih. Si malaikat. Belum gua marah minum kupi baru niki. Oh nek mamon ente nek anu. Dengan ampun. Barang niki sila ngupi nggih. Sila ngupi. Niki bahasan beliau. Ma zala rihu qahwatin fi famil insan tastaghfiru lahul malaikah. Selama ara ambun kupi bibih dengan manusia niki tampunin si malaikat. Masya-Allah, berarti ya niki memang adalah da'bus salihin. Da'bul auliya was salihin. Inam kupi niki adalah kebiasaan para wali, para ulama. Tiang makanya curiga dek Lombok niki arak sebuah kebiasaan muntamu dek ngupi dan berkah puni. Nggih? Pelunggum lamun arak tamu napi satu boyan pertama kali. Jarin wah ta'amalan si itu niki jarin kan. Wah ta'amalan. Harapan dan lagu makin kan sampun tahu ilmu. Tetap ta'amalan dalam budaya pelunggum sami. Demen tahu niki arak fadilah arak utamaan, ada seorang aulia yang dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata selama membun kopi buat tampunin ke si malaikat. Mun aja kerang minum kopi. Lalu dendek kerang lalu nggih. Sakit tiang dalau nggih. Dendek kerang lalu masih nggih. Ini tentang kelebihan kopi, nggih. Yang kedua Nabi bahasan beliau, ya. Nabi bahasan beliau. Ya. Innal makan, sesungguhnya tempat alladhi tatruku fiha khaliyan yaskununahu al-jin. Niki bahasan beliau ke
Sesungguhnya tempat Bali sak kosong. Sandik tahu. Sandik Arab daerah isi nah mana? Ya kosong Bali niki yaskununahul jin. Saya ndot tu jin ya datang. Jin ya berbalik. Kemudian dilanjutkan wa innal makan alladhi taf'alul qahwah. Qahwah lagi ya. Wa innal makan, ini kitabnya yang saya bacakan langsung. Wa innal makana alladhi taf'alul qahwah. Sedangkan munarak Bali arak tempat sak selalu darat kupi dari Bali niki. Maka makin wajibah darat kupi niki ke. Wajibah darat kupi niki. Kipi mana-mana tolok kupi aneh untuk tamu niki. Nabi bahasan beliau. Wa innal makan alladhi taf'alul qahwah la yaskununahul jin wa la yaqrubun katanya. Ndek nak ndot jim milik Bali niki kan dia nak bani rapat jim niki. Si ambon kupi niki. Niki dia nak paunin tiang niki ara kitab tiang niki. Niki bahasan beliau bahasan Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Nya paunin tiang niki unin habaib niki para ulama wali niki yang bilang begitu. Ya. Jadi Nabi ulama narak Bali tempat sak arak kupi. Hasan beliau. Memang dia entah masih akan harus kita yakini. Ada aulia dengan kena menanya soal kan. La yaskununahul jin wa la yaqrubun katanya. Ndek ini tama jim kan jadi nak bani rapat jim niki. Jadi tolak balak jangan-jangan niki jadi. Niki sak kedua dia buat yang barang kena da'bus shalihin wal aulia. Kebiasaan para aulia. Ternyata dia punya rahasia. Ada rahasia niki. Sampai beliau Nabi bahasan ketika Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas Nabi bahasan setiap malam beliau ketika sembahyang tahajud selesai sembahyang tahajud selesai ya wirid demen ni amara berdoa niki hasan beliau menceritakan sendiri demen ni abada berdoa niki Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas niki demen amara berdoa mun bayak kupi jul. Niki tiap bacakan kalau mau nanti ada nih teks kitabnya. Mun bayak kupi jul, mun seduh kupi jul sedema berdoa. Tolong kupi dak jul. Baru berdoa. Karena keyakinan tadi bahwa dengan searah ampun kupi niki datang malah malaikat ampunin dia. Jadi adik sak terbantu berdoa si malaikat ampunin aku ke berdoa ke tolong kupi julu terbaik berkahku kupi. Em terima si akan memang dia terima memang. Ya berembet tu ni memang niki unin entan terbuka hijab sida Allah Subhanahu wa taala tiba ulama maran niki. Marat tiang penunggu sami ande tak amalan niki atau dia tak amalan dia tak rugi kan? Kira-kira ni saat mandi amalan niki buat rugi. Jadi ni mentah tahu niki berarti jelas baru. Saat pertama mau tak ampunan kan ke? Saat kedua dek didik tamat jim. Saat ketelur lamun tak berdoa dan bahasan bertakut tidak harus diikuti niki. Tidak wajib. Niki yang namanya fadilatul a'mal. Fadilah dari kebiasaan, dari pengalaman para alim para aulia. Jangan diikuti lah. Dalam arti wajib mau dia arak kupi jadi dekat berdoa. Dek masih ya. Kalau mun dia arak kupi berarti dia kat tampunin si malaikat. Dek masih. Berarti dia mau narak kupi lawan buat tamu jim doang isin bahalim. Endek masih. Kita niki mengikuti napi pengalaman ubudiyah para aulia, para wali niki terkait dengan kupi. Ya, niki jadi ini pengajian makin adalah pengajian kupi makin niki jadi. Ngonek-ngonek temarak ruwen. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang tiang hormati. Kemudian kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan wasiat salah satu hadisnya kepada Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Qadimi, kata beliau yang kedua Nabi, setiap lamun arak dengan ya lalu
Niki di dalam kitabnya niki katanya beliau, "Ats-tsani man ittakhadha sabhatan liyadhkurallahu biha." Saya berdua tasbih. Dua tasbih biasa kan, kebiasaan niki kan. Jauh tasbih. Saya tak punya kebiasaan jauh tasbih. Man ittakhadha sabhatan liyadhkura biha Allah. Saya tak punya kebiasaan jauh tasbih. Berarti dengan saya jauh tasbih mu'allaqun qalbuhu bidzikri. Biasa dengan saya jauh tasbih niki tergantung atin melek kadun zikir bahasa ya. Kataballahu lahu minadz-dzakirin Allah katsira. In dzakarha aw lam tadhkur bahasa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskannya menjadi di dalam golongan orang-orang yang banyak mengamalkan zikir. In dzakaraha aw lam tadhkur bahasa beliau. Ya kadun tasbih niki untuk zikir atau ndak kadun. Apa kamu tak jauh? Nah ini kisah diterima dengan salafi ya bukan. Ini kisah diterima karena tidak punya. Memang kalau kita bilang mudalil ini bukan dalil memang. Ini bukan dalil. Niki tentang fadilah tasbih dari pengalaman para aulia. Pada semua pelunggum sami napi kebiasaan datok lopan misal. Napi kebiasaan datok lopan atau misal napi kebiasaan Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet misal. Tutulis bertijuh, apa dalil tutulis bertijuh? Dia narak dalil. Atau misal ulin cerita ketika narak jamaah sembahyang bu langsung menek tentang Guru Ahmad Tretetet. Apa dalil? Malah ni salah ni. Makanya tidak harus selalu mengatakan mana dalilnya, mana dalilnya. Niki cukup. Sak kedua yang sebut baca ulangi pun nggih. Saya berdua tasbih jauh tasbih. Man ittakhadha sabhatan. Siapa-siapa yang membawa tasbih, menjadikan tasbih niki liyadhkurallahu biha, untuk dia jadikan tasbih niki selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya niat, nak ya jauh tasbih nanti niat sekali zikir kena. Kataballahu minadz-dzakirin Allah katsira. Maka Allah akan menuliskannya ke dalam golongan orang-orang yang banyak mengamalkan zikir. Sak terjauh niki, sak terjauh. Nggih. In dzakarha aw lam tadhkur bas. Ya kadun zikir atau ndek man ya kadun zikir. Niki kelebihan tasbih sak kedua nggih. Pertama kelebihan kopi. Ya, ini sak biasa-biasa niki sama tegawe. Ada kemana dalil ni. Kopi sawah wadih niki, saya penjelas. Sak kedua kelebihan dengan jauh tasbih. Ini kisah biasa mau tergawe bilang jauh. Sak ketelun. Nah ini kisah paling penting. Sak ketelun. Nabi bahasa. Sak ketelun adalah man waqafa baina waliyin. Ini penting untuk yang sampaikan. Man waqafa baina waliyin hayyun aw mayyitun. Hayyun aw mayyitun faka'annama 'abada Allah fi zawayil ardi. Sai. Ampun bahasa teh apa ni? Sai maksudnya. Ya salah kena sai ya kan. Lamun agak batan jak man ni nggih. Mun agak batan jak man ni bahasa Arab nggih. Bahasa Inggris aja ketahuan nanti. Sai. Sak rapat kancil tuan guru, sak rapat kancil aulia, sak rapat kancil para ulama. Ya. Sak rapat dalam arti apa? Lamun waktu nalun silaturahmi jauh badan tuan guru, badan ulama. Lamun dia mau silaturahmi hadir ia tetap di majlis taklim, bermuajah dengan para ulama, bermuajah apalagi dia tahu sang jadi wali jaga. Man waqafa baina waliyin hayyun aw mayyitun. Nah ini lagi. Saya sak kanca wali, walaupun wali niki masih hidup ataupun mati. Ia berterseruk lalu ziarah kubur. Jadi meninggalnya para ulama, para aulia niki hidup kanca mati din jauh beda.
Itu ending keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah para aulia niki. Nabi kelebihan malah niki bahasa faka'annama 'abadallahu fi zawajil ard. Maka seakan-akan dengan niki sama niki pahala marak model dengan ibadah lek selepuk tanah searat di dunia sini. Kan antara salah satu sunnah dalam mutamele gawe sembahyang niki kan sesuruh pindah-pindah. Ada yang lemak tanah niki kan jadi saksi. Misal makin niki kita sembahyang, lemak tanah niki jadi saksi. Walaupun ada yang mengatakan istiqomah di satu tempat, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan dengan sak pilih tempat yang berbeda-beda. Oh, ini cok sembahyang, baris ini cok sembahyang, baris ini cok sembahyang, ini cok sembahyang. Niat Nabi, ada yang sadar jadi saksi yang kelima di akhirat ketika aku menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanah ini kelima jadi saksi. Tian? Tanggung penuangan. Niki. Beda tuh ibanu. Misal mungkin sembahyang sunnah di Bali ini selama tempatnya suci dan bersih. Maka dengan selalu rapat kanca wali, kanca aulia niki. Yang dalam keadaan hidup ataupun yang mati, faka'annama 'abadallahu fi zawajil ard. Maka seakan-akan ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat yang ada di muka bumi ini. Sampai beliau terbahasa di dalam kitab niki hatta taqa'a irban. Sampai ada yang tak putus irban niki marah model sejadah. Ada yang tak terkapling dunia seni kena ke. Terkapling sejadah kebalik. Luwe beh selakuan niki fadilah ni terbedait kanca para aulia. Malahan guru tiang Nabi bahasa. Sekali melihat kanca para wali berdoa selamat semua. Ya udah tekan itu ya. Sekali melihat kanca wali berdoa selamat semua. Saking semenu. Si fadilah kebalik keutamaan searan dengan mendait kanca para aulia atau para tuan guru. Maka sampunan pelunggung sami kemudian ya ipuh lalu silaturahmi jawab balen ulama, jawab balen tuan guru. Atau tak anggap mulia walaupun hendak menjadi tuan guru, hendak menjadi ustaz, hendak menjadi tokoh masyarakat. Akan tetapi kehidupannya adalah mencorokkan dia seorang ulama, orang yang anggaplah kita berhusnuzon, keseharian dia ya soleh, oh ini dia aulia, kita berhusnuzon, datang. Siapa tahu dia adalah waliullah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia angkat tangannya sekali menterdoa dengan saya jadi wali ini, selamat dunia dunia akhirat. Jadi ndek nak pasal berjuang marak tiang niki doang, bisa jadi marak model Ustaz Jumaili kalau dia tahu itu. Karena seorang pangkat wali niki la ya'riful wali illa al-wali, dia itu ada pelunggung. Kan jak bae badak pelunggung benar kan? Sak tak wali niki hanya wali, dia tidak memandang usia, tidak memandang baju, tidak memandang pangkat, tidak memandang jabatan, hatta tidak memandang keturunan. Karena itu adalah yahdillahu li nurihi man yasha. Allah akan memberikan hidayah kepada yang bagi cahayanya kepada yang dia kehendaki. Oh, aku lagu keturunan dek apa? Keturunan tuan guru ni kah? Ini tak jadi dengan solah. Lagu aku lai ampura niki. Lagu lai amak lai bobos do ampura. Ini kan jadi dengan solah pendek. Amak ka kolai dengan toak lai noh girang sembayang. Ini apa jadi dengan solah? Sampunan la tayasu min rahmatillah. Dek ya berputus asa si rahmat Allah. Pelunggung kenal Abu Lahab. Sak tersebut di Quran niki. Api ini nawat tabat yada abi lahabin. Saking si lengin manusia niki sampai tersebut di Al-Quran. Kelengian tan memusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat anak nanti siapa? Anaknya Abu Lahab siapa? Ikrimah. Salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi ndek napa harus keturunan tuan guru kemudian pada anak menjadi tuan guru. Atau misal anak ni jadi amak jadi wali pada anak langsung mau stempel jadi wali ini baik. Nggih. Beda kata nrede pada Allah Taala ya pina manusia niki. Sampai dalam salah satu riwayat tersebut le kitab Arab supaya manusia ni kan gorok bawi.
Ini kan gorok bawi ni bahasa balik ya. Ini kisang bawi jadi unin. Atau celeng. Hah? Nggih. Lamun bahasa Batan khinzir nenten nggih. Ha, yo ni. Nyengkeun gorok bawi kaya. Lagu memang wah terada si Allah Taala tangkat tapi nak jadi wali abdal. Tapi nak jadi wali abdal si Allah sebenarnya punya syarat. Membetan milih terserah ia. Tak bisa kita intervensi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tahu mah intervensi Allah Taala? Allah Taala dia pina jadi ulama ya dengan tok ni lengi lah dia ni saya kamu. Jama-jama nggih. Arak dengan misalnya dengan tok jadi tuan guru kemudian anaknya langsung jadi tuan guru belum tentu. Bisa jadi dia jadi tuan guru di hadapan manusia. Akan tetapi belum tentu jadi tuan guru di hadapan Allah. Ya. Jadi seorang stempel mulia, stempel aulia, stempel ulama, stempel orang-orang yang soleh. Tak tersebutkan ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Niki adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita intervensi, tidak bisa kita ikut campur dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lamun anak tuan guru no pecu, lamun anak tuan guru no soleh, solah ikuti berembe santan dengan tua, insyaallah ini jari. Lagu lamun anak niki masih ndek pacu, ndek tuntut ilmu, maka tidak ada jaminan kemudian dia akan bisa mengikuti makam bapaknya. Akan tetapi arak dengan biasa, tiang masih ampura, tiang dia dapat jadi apa-apa, dengan tawak tiang jadi pengusaha genteng, tanah dia terbedui, anu miskin biar dari awal-awal. Tapi bukan mengatakan mulia atau tidak. Tapi bahwasanya Samara Basin Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki ya. Bil ilmi irtafa' wa bil khidmati intafa' bahasan beliau. Bahasan Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Bil ilmi irtafa' lamun mere tangkat derajat di hadapan Allah dan di hadapan manusia, maka wajib menjadi dengan sabar ilmu. Wa bil khidmati intafa'. Niki sebanyak telah. Lamun mele berkah ilmu, niki. Lamun mele manfaat ilmu, maka wajib khidmah je guru. Niki syarat nggih adik-adik. Jadi tidak cukup hanya dengan ilmu. Al-ilmu wal khidmah atau al-ilmu ma'al khidmah. Harus menuntut ilmu diikuti pacu-pacu khidmah tiba guru. Niki bahasan Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi niki yang makin hilang. Sibuk mencari ilmu kemudian melupakan tentang hak kewajiban dia kepada gurunya. Jadi mereka akan tambahan sekali niki usuk niki. Si boleh. Apalagi misalnya wah tak perlu glowing niki. Bakat si cahaya benda embau. Lamun wah guru tiang ketika kali Jawa mukarram guru tiang buta misalnya. Buta guru tiang ketika Jawa. Kita khidmah. Non tegal tambah doang guru pelain kita. Pelain ada sadik baik sampai nambah guru tadi ada yang begawe. Dia minta ingat guru si malah si bersyukur ini tersuruh si guru. Jadi sampunan ya balik nadi ada nggih. Ketika guru nyuruhan, ketika guru meniki nyuruhan segala macam, maka sesungguhnya sedang ditransfer keberkahan niki. Nyikan transfer keberkahan. Ingat yang di YouTube niki sampun di-share yang tonton di punyanya beliau. Dato' Turmuzi Badruddin. Tuan guru lalu Muhammad Turmuzi Badruddin, Datuk yang perlu sami makin linsir, kita doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat dan panjang umur. Nabi bahasan beliau ketika menjelaskan tentang masalah khidmah ini, kita yang jangan ganggu kebiar mukarram. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah angkat derajatnya beliau seperti ini. Ketika beliau berguru dia Datuk bengkel apa por gosok WC buruk ni tersuruh lalu perintah lalu gosok WC satu mandi Datuk bengkel bilang dulu sekali kita perintah setelah nongkah kita perintah malik. Ini sekali kita
Nek jom terbilang jelo terperintah. Kanak. Ni selesai dia bangga-bangga. Lemak Malik terperintah. Beliau sekali terperintah si Datuk Bengkel. Setelah nu tetap pegawai. Tetap ke Persik WC tahun mandi Datuk Bengkel. Sampai kemudian pada satu waktu beliau napi bahasa. Menjadi dengan belik lemak anak. Ini kan bahasa. Menjadi dengan belik. Nah, stempel patakan tuan guru sak kena jok murid menjadi dengan belik. Iya najarin. Makbul doan guru tiba murid. Jadi dalam memilih berilmu, memilih berkah, sesungguhnya al-ilmu ma'al khidmah. Dia hanya sibuk sekolah doang, lalu lupa guru. Nggih. Dia hanya sibuk sekolah doang, lalu lupa guru. Tiang kenal ada tuan guru namanya tuan guru di dekat gubuk tiang. Niki adalah napiaran ia lain turun niki ilmu tuan guru Nawawi, tuan guru Haji Nawawi Kediri. Ilmu falak beliau kan. Terkenal ilmu falak di Kediri itu dulu sangat inilah. Tuan guru Muhammad Jahri, ini keluarga tiang juga. Tuan guru Muhammad Jahri ya. Dikenal dia tahu ngawin bilang tu lalu ngarep. Lalu ada bembek bilang jelas. Niki anak-anak lain santri-santri tersuruh ngaji aja suruh lalu arat bembek doang pun lagu searan dia khidmah tiba guru. Lalu kedua ada dia dengan miskin dia narasin mahangan jadi nyodok di tuan guru tersuruh lalu arat bembek bilang jelas. Lalu qadarullah searan ilmu berkah ya. Makin jadi guru falak ya. Guru ilmu saat ini al-islahuddini adalah beliau. Niki yang namanya barokah dan manfaat ilmu. Sekali lagi yang sampaikan bil ilmi irtafa wa bil khidmati intafa. Hanya saja dengan ilmu dirimu akan diangkat derajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bil khidmati intafa. Hanya saja wa bil khidmati hanya saja dengan kamu berkhidmah kepada gurumu baru ini manfaat ilmu. Nggih bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, niki sampun masuk waktu zuhur. Nah, jadi totolen pai baru nggih. Ingat kupi niki nggih. Ingat kupi niki tidak lupa kaji lain-lain dah nggih. Ampure mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan niki bermanfaat ibu nggih. Lamun narak kata-kata tiang yang tidak berkenan, tidak pas atau bahasa tiang mungkin halusnya kurang nggih. Niki adalah karena kekurangan dan kelemahan tiang. Mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan niki bermanfaat khususnya tiba tiang pribadi dan umumnya kepada kita semua. Yang akhiri pengajian niki dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الفاتحة. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.